Halo guys, selamat datang di channel Zfan12. Di video kita kali ini kita akan membahas manhwa. Ayo mulai ke videonya. Tempat diawali di Dongian Red Northern Ocean. Seorang menembak dan mengenai kepala monster itu, membuat monster itu kesakitan. Monster itu adalah bos monster Sea Dragon God Trio level 552. Monster itu menyerang pria itu, namun pria itu dapat menghindar. Lalu pria itu berkata, selain terlihat benar-benar menjijikkan, dia juga orang yang keras kepala. Nama pria itu adalah Ted, level 559. Ted kembali menembak monster itu dan mengenainya, membuat monster itu kesakitan. Ted berkata, ciri khas dari trio Dewa Naga Laut adalah 3 kepalanya. Pada pandangan pertama, desainnya mungkin terlihat mirip dengan Cerberus, tapi dengan berkurangnya jumlah kepala, pola serangan berubah dan menjadi lebih kuat, meningkatkan tingkat kesulitan. Ted langsung memakan sebuah bullet pills, meningkatkan penetration rate dan critical rate, lalu melanjutkan perkataannya. Aku menembak salah satu kepalanya, tapi terlalu berbahaya untuk melanjutkan bermain solo seperti ini. Aku perlu melakukan cara lain. Ted lalu membidik, lalu berkata, tunggu sebentar, bukankah itu monster itu menyerang Ted menggunakan serangan air? Namun Ted berhasil menghindarinya. Monster itu tertawa mengira telah mengenai Ted. Terlihat efek dari serangan monster itu. Ted lalu berkata, sepertinya semua berjalan sesuai rencana. Monster itu kaget melihat Ted telah membibik kepalanya. Ted langsung berkata, aku hanya mengulur waktu agar aku bisa meledakkan semua kepala sekaligus. Selamat tinggal, Sea Dragon God Trio. Monster itu langsung ditembak, membuat monster itu mati. Sistem lalu muncul, lalu mengatakan, selamat, kamu adalah orang pertama di dunia ini yang mengalahkan bos monster level 550 atau lebih tinggi. Ted lalu mendapatkan achievement solo boss hunter. Level Ted meningkat menjadi level 601. Ted terduduk kelelahan sambil tertawa lalu berkata, aku rasa benar-benar bahwa dengan usaha yang cukup kau bisa melakukan segalanya. Yah, aku kira itu wajar mengingat seberapa banyak waktu yang aku habiskan untuk mencoba mengalahkannya, dan bahkan item perangkap yang dirancang untuk bos level tinggi yang aku siapkan. Teste of a Deadly Potion sulit ditemukan, bahkan di lelang sekalipun. Selain itu, berbagai item debuff terkutuk, gulungan magis untuk buff, dan bahkan doping potion. Walau dipikir-pikir, aku menghabiskan hampir 100 juta hanya dalam 2 minggu. Aku menggunakan terlalu banyak. Yah, jika aku menjual semua ini, aku masih akan dapat banyak keuntungan, dan yang lebih penting lagi, inilah yang menjadi tujuanku sejak awal. Sea God Essence, sebuah batu biru tua yang dijatuhkan oleh bos monster Sea Dragon God Trio. Batu ini mengalir seperti air dan dapat segera mendinginkan sebanyak apapun panasnya. Drop rate untuk ini sangat rendah, jadi aku senang bahwa ini jatuh pada percobaan pertamaku. Keberuntunganku memang luar biasa hari ini, tapi aku memiliki perasaan buruk karena beberapa alasan. Apa aku memang sebagus ini dalam memainkan game sebelumnya? Realistis spiritual RPG yang menjadi sorotan dunia segera setelah dirilis dan masih beberapa di puncak genrenya. Fight Chronicle, berkat naluri bermain game alami yang tingkat
jenius, dan gaya bermainnya yang unik. Ted telah tumbuh dengan cepat. 3 tahun telah berlalu sejak perilisannya dan dia menjadi pemain yang berbakat, masuk dalam peringkat 100 teratas di Jepang. Namun dia memiliki satu masalah yang sangat mendasar. Dia sangat tidak beruntung. Wilayahnya yang dibangun dengan usaha besar hancur karena kejadian gempa bumi. Semua anggota GULD yang telah ia kumpulkan dengan tekun terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Tepat sebelum pengepungan, jika aku juga memiliki keberuntungan ini dalam kehidupan nyata, maka aku bisa menerima nasibku. Tapi rasanya seperti ada yang merasukiku, karena aku hanya sial dalam permainan. Tapi kesialan itu berakhir pada hari ini. Informasi yang kudapatkan kali ini benar-benar sangat berharga. Tempat berpindah di dengan Hellfire Mountains, Inferno Orochi, bos dengan Hellfire Mountain. Hanya sekali setahun memasuki masa ganti kulit. Selama periode ganti kulit, dia lemah dan tidak berdaya saat memasuki hibernasi. Namun, dia juga membuat cangkang seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Untuk melindungi dirinya, pada akhirnya ini mengartikan bahwa masa ganti kulit merupakan masa istirahat yang tidak dapat ditaklukkan. Tapi informasi yang kudapat kali ini adalah cara untuk menghapus cangkang yang tidak terkalahkan itu dan membangunkan tubuh aslinya yang melemah. Baiklah, tempat yang suram sekali. Ini seharusnya baik-baik saja. Sambil mengeluarkan item Seagot esensi lalu menuangkannya ke tanah, memunculkan sosok mata merah. Terlihat Ted meminum banyak potion. Tiba-tiba muncul asap di sana. Ted berkata, "Itu dia." Muncullah sebuah monster, itu Inferno Orochi. Ted berkata, "Dia keluar," lalu menembak monster itu, membuat monster itu kesakitan. Baiklah, seperti yang diharapkan, karena masih dalam keadaan ganti kulit, aku bisa menyebabkan kerusakan meski ada perbedaan level. Monster itu langsung menyerang Ted. Namun Ted berhasil menghindar lalu berkata, "Kau pasti bercanda. Apa pergerakan dan kekuatannya masih sama, hanya tersenggol saja sudah mengurangi separuh vitalitasku." Terlihat monster itu mulai menyiapkan serangannya, lalu menyemburkan serangan api ke Ted. Ted mencoba menghindar dengan pantulan tembakannya. Terlihat serangan dari monster itu. Terlihat juga Ted yang setengah jubahnya terbakar, lalu berkata, "Hampir saja. Kalau saja aku tidak menghindar menggunakan pantulan tembakan itu." Apa perbedaan level kami begitu besar, bahkan di saat terlemahnya. Jika aku terkena langsung dari sesuatu seperti itu, aku pasti akan mati. Jika mempertimbangkan perbedaan level kita, peluang keuntungan menang sekitar 30%. Baiklah, kau ular bajingan, ayo kita lakukan ini. Sudah batasku. Tubuhku tidak bisa mengatasi lebih dari ini. Bertarung selama 2 hari berturut-turut tanpa tidur itu mustahil. Ted sukses melakukan raid solo Inferno Orochi pertamanya di server. Terlihat Ted keluar dari kapsul. Kukira memang tidak baik untuk tinggal di dalam kapsul begitu lama, karena aku sudah meletakkan semua jarahanku untuk dilelang. Kurasa aku harus tidur. Benar, hampir saja aku lupa. Ted selesai mengunggah pertarungan
sebelumnya pada saat melawan Sea Dragon God Trio dan Inferno Orochi. Jumlah penontonnya selalu menyedihkan, tapi setidaknya diriku di masa depan akan menontonnya. Silahkan nikmati tontonannya. Pada saat itu tidak ada yang menyangka tentang apa yang disebabkan dua video yang aku unggah dan apa sebenarnya arti peristiwa itu bagiku. Sekian, terima kasih telah menonton video ini, dan jika ada salah penyebutan kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen ya guys ya. Bye.